Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Code X yang beranggotakan saya sendiri Devoni Sari dan rekan saya Ananda Nadila Putri. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan hasil ide bisnis kami di mata kuliah Technopreneurship, yang berjudul Sidecraft. Di sini ada latar belakangnya. SiteCraft adalah platform yang memudahkan pengguna untuk menemukan penyedia jasa pembuatan website sesuai dengan kebutuhan mereka. Platform ini bertujuan untuk membantu pengguna yang membutuhkan website baik yang untuk bisnis, blog, personal brand, atau lainnya dengan para profesional yang memiliki keterampilan dalam pengembangan web. Dengan menggunakan SiteCraft, pelanggan dapat dengan mudah mencari, memilih, dan menyewa penyedia jasa web development yang dapat diandalkan berdasarkan kriteria seperti pengalaman, portofolio, dan rating dan harga. Next, SiteCraft memiliki tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan itu untuk merancang strategi pengembangan platform SiteCraft agar mampu menghubungkan penyedia jasa pembuatan website dengan pelanggan secara efisien, berbasis teknologi, dan terfokus pada pasar lokal Indonesia. Yang kedua, manfaatnya memahami peluang besar dalam pasar jasa pembuatan website yang berkembang pesat di Indonesia, terutama di sektor bisnis kecil dan menengah. Kedua, dengan adanya rencana bisnis yang jelas, Sidecraft akan lebih mudah menarik perhatian investor untuk pendanaan guna pengembangan lebih lanjut. Yang ketiga, merumuskan strategi untuk membangun platform yang solid, meningkatkan pengalaman pengguna, serta mengidentifikasi keunggulan kompetitif. Next. Di sini ada bab 3, analisis pasar. Ya, di sini menjelaskan bahwa target pasar Sidecraft adalah pemilik UKM, individu yang ingin membangun personal brand, serta pengguna yang membutuhkan website untuk blog atau portofolio di Indonesia. Konsumen mengutamakan platform yang mudah digunakan, antarmuka yang intuitif, komunikasi dalam bahasa Indonesia, serta metode pembayaran lokal. Dari sisi persaingan, terdapat pesaing langsung seperti Fiverr, Upwork, dan freelancer yang berfokus pada pasar global, serta pesaing tidak langsung seperti Seribu dan Sidecraft sendiri yang menyasar pasar lokal. Selain itu, platform ini mengikuti tren teknologi terkini seperti responsive design, mobile first design, dark mode, dan material design untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Selanjutnya, di sini menjelaskan bahwa SiteCraft itu adalah platform yang mempertemukan pengguna dengan penyedia jasa, menggunakan website terverifikasi, seperti developer dan desainer. Platform ini memudahkan pengguna di Indonesia dengan sistem pembayaran lokal. Keunggulan utamanya adalah verifikasi penyedia jasa yang lebih dalam, penggunaan bahasa Indonesia, dan fokus khusus pada pasar lokal. Selanjutnya, di sini ada bab 5, aspek teknis dan teknologi. Di sini menjelaskan bahwa Sidecraft dikembangkan dengan teknologi modern seperti front-end React, back-end Laravel, database MySQL, dan desain UI UX di Figma. Hosting menggunakan cloud atau AWS atau Google Cloud untuk keamanan dan skalabilitas. Pengembangan dilakukan bertahap Mei sampai Juni 2025. Keamanan didukung oleh enkripsi 2FA dan backup berkala, sedangkan struktur modular dan cloud native memastikan platform siap berkembang. Next, di sini ada bab 6 model bisnis strategi dan pemasaran menjelaskan bahwa Sidecraft dikembangkan dengan teknologi. Dijelaskan bahwa pendapatan Sidecraft berasal dari komisi transaksi 10%, iklan featured 25.000 per minggu, dan kemitraan digital. Strategi harga dibuat kompetitif agar terjangkau pengguna lokal. Pemasaran difokuskan pada branding sebagai platform lokal yang aman mudah digunakan melalui website media sosial, komunitas bisnis, SEO, konten edukatif, dan iklan digital, kolaborasi micro-influencer, serta program referral untuk menarik pemilik UKM dan personal brand. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya.
keuangan. Ya, gimana sih aset processing cloud host P2P, domain dan SSL, juta, kemudian ada tim developer sekitar 4.500.000, kemudian pemain editor yaitu berupa CEO dan blog itu sebesar 300.000 dan biaya lain-lainnya itu sekitar 500.000. Maka total biaya per bulannya itu sekitar 9 juta rupiah. Kemudian em, ada estimasi pendapatannya yang mana itu pertama ada komisi transaksi sekitar 100 transaksi itu maka akan dikenakan 100.000 dengan 10% untuk biayanya itu per bulan, maka akan menghasilkan estimasi pendapatan sekitar 1 juta. Kemudian ada iklan, itu sekitar 10 iklan akan mendapatkan 25.000 rupiah. Akan dikali dengan 25.000 rupiah per bulannya, maka akan mendapatkan 250.000 rupiah. Kemudian itu ada afiliasi atau kemitraan dengan misalnya seperti domain atau hosting itu per bulannya sekitar 250.000 rupiah. Maka total pendapatan per bulannya itu sekitar 1.500.000 rupiah. Nah, yang selanjutnya itu ada cash flow-nya. Di sini tuh pada bulan pertama hingga ke-6 itu masih mengalami negatif karena mungkin ini akan secara bertahap akan mengalami kenaikan itu di bulan ke-6 bisa dilihat em, penurunannya itu sudah sekitar 500.000 rupiah. Nah, di bulan ke-7 dan ke-8 itu sudah mencapai positif cash flow yang positif yaitu di bulan ke-7 mendapatkan sekitar 1.500.000 rupiah. Kemudian untuk break even point-nya itu terdapat biaya tetap bulanan sekitar 9 juta rupiah. Kemudian untuk pendapatan per transaksi itu 10%, yaitu 10.000 per transaksi. Kemudian jumlah transaksi yang diperlukan itu sekitar 900 transaksi per bulannya. Untuk pendapatan dari iklan itu minimum setelah iklan itu sekitar 8 per bulan. Pertama, resiko yang didapatkan itu transaksi rendah atau sempit yang akan mendapatkan dampak pendapatan tidak menutup dan penutupi strategi dan promosi yang besar, kemudian ketergantungan satu sumber pendapatan. Nah, kemudian itu di bab 8 ada strategi implementasi, yang mana di sini itu kita menjelaskan rencana implementasi StatCraft mulai dari riset ide, penyusunan bisnis plan, hingga desain UI UX di Figma yang saat ini sedang dikerjakan. Total dua mahasiswa yang memanfaatkan tools sederhana dan anggaran terbatas dengan target selesai dalam 6 minggu, yaitu dari Mei hingga Juni 2025. Hasil akhirnya adalah prototipe desain UI UX yang siap digunakan untuk tahap pengembangan selanjutnya. Kemudian tuh bab 9 ada analisis risiko dan strategi mitigasi. Um, di sini resiko teknisnya itu ada kegagalan teknik sistem yang bisa dilakukan dengan strateginya uji berkala dan kok dokumentasi teknis. Nah, kemudian selanjutnya ada keamanan, itu em, strateginya yang dilakukan itu secure by design dan enkripsi, dan platform internal itu strateginya berupa backup dan failover plan. Kemudian itu ada risiko pasarnya, itu yang pertama ada risiko teknologi yang bisa dilakukan dengan adaptasi rutin, kemudian saingan tinggi, itu bisa dilakukan dengan fokus keunggulan dan diferensiasi. Kemudian itu terakhir ada strategi tiap dari Setcraft sendiri. Nah, baik. Di sini ada rancangan dari prototipe Setcraft. Di sini akan menampilkan halaman beranda dari Setcraft. Nah, mana di sini akan terlihat hasil dari website yang dibangun oleh developer-developer populer dan juga rekomendasi developer lain. Nah, di sini jika ingin lebih lanjut, kita bisa masuk ke sistemnya.
Jika belum ada akun, kita bisa melakukan daftar akun. Nah, jika sudah selesai mengisikan identitasnya, kita bisa create akun. Kemudian eh, masuk ke halaman login, kita bisa login menggunakan identitas yang sebelumnya. Nah, di sini jika sudah login, maka akan terlihat akan ada profil yang tercreate yang berada di pojok kanan atas. Nah, di sini jika kita ingin melihat em, hasil dari desain-desain dari developer yang lebih lanjutnya atau lebih rincinya, itu kita bisa melihat di sini cari developer, maka akan menampilkan em, hasil dari website-website yang dibangun oleh berbagai developer. Di sini misalnya kita ingin melihat informasi detail dari website yang ditawarkan oleh Ahmad Jian. Kita klik, maka di sini akan menampilkan informasi detail dari website yang ditawarkan oleh Ahmad Jian tersebut. Nah, di sini akan menampilkan harga yang ditawarkan dan juga fitur-fitur yang ditawarkan dari website tersebut. Nah, kalau misalnya kita ingin mengetahui lebih lanjutnya, kita bisa mengirim pesan kepada developer tersebut. Kita klik ke tahap saja, kita bisa request to ordernya. Kita klik tombol request to order, maka akan menampilkan rincian dari pesanan yang akan kita order, yang kita ingin kita lanjutkan. Nah, kemudian kita bisa ke menu tentang kami. Nah, di sini itu akan menampilkan informasi dari Setcraft sendiri. Dan juga di sini ada alasan mengapa kita memilih Setcraft dan juga ada testimoni dari pengguna Setcraft. Kemudian kita bisa ke halaman kontak di sini untuk melakukan mengirim pesan kepada Setcraft sendiri. Nah, di sini ada tombol Slack yang ini itu digunakan sebagai website-website yang telah difavoritkan dengan user tersebut. Nah, maka akan menampilkan halaman favorit dari desain-desain dari developer yang disukai. Kemudian di bagian kanan atas itu terdapat profil dari user, kita bisa mengkliknya, maka di sini kita bisa melakukan perubahan pada identitas dari user tersebut dan juga mengubah password dari um, user tersebut. Nah, mungkin segini saja hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.